bagaimana kekuasaan itu akhirnya terwariskan pada anak, pada kerabat, maka ini sebenarnya yang merusak fondasi kita dalam berbangsa. Karena apa? Karena kita menjadi tidak punya pegangan moral yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum khusus untuk Pilpres 2024. Hasilnya sudah kita ketahui bersama bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menolak semua permohonan PHPU yang diajukan paslon 01 maupun paslon 02. Tetapi yang menarik, para tribuners, ada 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau opini berbeda terkait dengan putusan tersebut. Dissenting opinion disampaikan oleh Profesor Saldi Isra, kemudian juga oleh Profesor Eni Nur Baningsih dan Profesor Arif Hidayat. Dan untuk ngobrolin soal itu, saya telah bersama dengan Mas Sukidi PhD. Beliau adalah pengamat atau pemikir kebinekaan sekaligus orang yang selama ini kritis di dalam melihat praktek demokrasi di Republik ini. Dan saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas Sukidi. Waalaikumsalam Mas Feby. Luar biasa Mas Sukidi telah hadir bersama kita untuk ngobrolin soal putusan Mahkamah Konstitusi Mas Sukidi. Dan kebetulan topik yang disampaikan di dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi itu adalah sama persis dengan pemikiran-pemikiran Mas Sukidi yang saya ikuti di Harian Kompas. Mas, saya kepingin tahu dari Mas Sukidi mengenai apa yang sampean amati dalam proses demokrasi sampai tadi Mahkamah Konstitusi memutuskan PHPU khusus untuk Pilpres 2024. Silakan Mas. Pertama tentu saja kita bersyukur bahwa proses pemilu akhirnya berakhir dengan keputusan MK, dan itu patut kita syukuri ya, bahwa semua berjalan dengan damai, dan dengan keputusan MK maka secara hukum bahwa proses ini telah selesai. Itu ya Mas ya. Jadi sebagai bangsa ada yang patut kita syukuri juga, bahwa proses pemilu berlangsung damai, dan dengan keputusan MK kita akhirnya punya kepastian politik, meskipun hukum, tidak bisa memuaskan semua pihak, gitu ya Mas. Tentu saja. Itu pertama. Yang kedua adalah kita juga harus menumbuhkan sikap untuk saling menghormati. Karena dengan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh MK, maka kita harus punya rasa hormat terhadap keputusan hukum. Karena apa? Karena penghormatan terhadap keputusan hukum adalah bagian dari ciri masyarakat yang beradab. Karena itu kita menaruh rasa hormat pada keputusan hukum, dan hormat itu antara lain kita tunjukkan dengan memberikan respect kepada keputusan itu. Yang ketiga, penghormatan kita terhadap keputusan MK itu juga membuka ruang toleransi kepada mereka yang berbeda, yang mengambil sikap yang berbeda, yang menilai keputusan MK ini terefleksikan pada 3 dissenting opinion itu. Berarti ada sesuatu yang memang berbeda dalam menyikapi Pilpres ini. Nah, perbedaan itulah yang bisa kita tarik sebagai satu pembelajaran bahwa 3 hakim menilai ada masalah yang serius dalam Pilpres ini.
Gitu ya. Dan masalah yang serius itu terkait dengan 3 hal. Pertama, rule of ethic yang tidak tegak. Yang kedua, konstitusi yang dilanggar. Dan yang ketiga, demokrasi yang dibunuh secara gradual, secara pelan-pelan, secara bertahap. Ya. Pada aspek demokrasi, sebenarnya keputusan MK ini menyempurnakan pembunuhan demokrasi itu sendiri. Iya. Jadi mereka tidak menjaga demokrasi agar terselamatkan dari kematian, tapi keputusan MK ini sebenarnya menyempurnakan kematian demokrasi di Indonesia. Iya. Kematian demokrasi itu tentu saja terefleksikan pada bagaimana intervensi kekuasaan terjadi, dan itu terefleksikan pada dissenting opinion itu sendiri, bahwa penyalahgunaan kekuasaan inilah yang membuat pemilu tidak berjalan secara fair, dan itu menodai demokrasi itu sendiri. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ada norma demokrasi yang tak tertulis, unwritten norms of demokrasi, yang dijabarkan terkait dengan moral, etik, dan seterusnya, yang terefleksikan pada dissenting opinion bahwa politik cawe-cawe itu benar-benar merusak norma demokrasi yang tak tertulis, yaitu adalah mutual toleration, toleransi timbal balik. Yang kita lihat pada dissenting opinion itu adalah ada kontestasi yang tidak adil, tidak setara. Ya, betul. Nyebutnya tidak setara. Iya, tidak setara. Itu artinya toleransi tidak terjadi antara kontestan, sementara kontestan yang didukung oleh kekuasaan memiliki privilege, yang mereka yang tidak memperoleh dukungan dari kekuasaan menjadi serba mengalami politik ketakutan dan politik diskriminasi itu sendiri. Itu kedua. Ketiga, pada aspek konstitusi, keputusan MK ini secara implisit memberikan legitimasi konstitusional terhadap praktek nepotisme itu sendiri. Iya. Terhadap praktek nepotisme. Karena apa? Karena meskipun keputusan MK bahwa itu bukan nepotisme, ya betul, tapi kalau kita pahami nepotisme secara lebih besar, ya, lebih paradigmatik, lebih terkait dengan bagaimana kekuasaan itu akhirnya terwariskan pada anak, pada kerabat, maka ini sebenarnya yang merusak fondasi kita dalam berbangsa. Karena apa? Karena kita menjadi tidak punya pegangan moral yang kokoh. Batas-batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, antara nepotisme dan meritokrasi. ya, Generasi muda pasti akan merasa tersayat-sayat hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak punya orang dalam, ya, mereka tidak punya patronase kekuasaan, mereka tidak punya akses pada kekuasaan itu sendiri. Ini sebenarnya yang mengubur harapan pada generasi-generasi muda bahwa mereka tidak diberikan ruang permainan yang setara, ya. sehingga untuk memperoleh jabatan prestisius di Republik ini, Anda harus menjadi anak dari penguasa. Ya, masuk ide di tulisan Anda yang terakhir menjelang putusan Mahkamah Konstitusi, saya ingat betul itu Ya. di Harian Kompas halaman 1
ditulisnya adalah tinta merah Megawati. Dalam posisi beliau adalah sebagai amicus curiae. Cuman tadi itu sama sekali 14 curiae ya kan, amicus curiae itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Mas Sukidi melihat fenomena ini bagaimana, Mas? Tentu saja itu memprihatinkan ya. Ya. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi keprihatinan dari sahabat pengadilan itu sebenarnya kan terefleksikan pada 3 dissenting opinion itu. Oke. Keprihatinan kalangan akademisi, keprihatinan Ibu Megawati, dan juga banyak sekali kelompok masyarakat sipil, itu saya kira terwakili dari 3 dissenting opinion. Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada aparat yang tidak netral, ada praktek yang tidak setara antar peserta pemilu, kontestan ya. Iya, dan banyak sekali, banyak sekali ya. Saya kira kita memberikan rasa hormat yang tinggi kepada 3 dissenting opinion itu. Ya. Itu memberikan pelajaran terbaik bahwa ada masalah serius yang terjadi pada penyelenggaraan Pilpres itu sendiri. Ya. Mas Sukidi, saya ingin sampaikan poin-poin penting mengenai dissenting opinion yang disampaikan 3 hakim. Hakim Saldi Isra ya mengatakan bahwa penggunaan bansos secara langsung oleh presiden dan para menterinya itu merupakan sebuah kampanye terselubung. Ya, saya setuju itu. Ya, itu. Yang kedua, persoalan para pejabat kepala daerah. Netralitas pejabat kepala daerah dan kepala desa itu adalah dalam praktek di sejumlah daerah itu muncul dalam persidangan dan dilakukan terutama di Jawa Tengah dan di Jakarta. Sehingga berdasarkan itu terbukti dari pemeriksaan Bawaslu, lalu kemudian ada intervensi politik terhadap ASN termasuk netralitas dari para ASN. Itu yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra. Lalu kemudian dengan demikian dia merekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Identik dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Eni Nurbaningsih. Jadi beliau selain menyampaikan bahwa dalam pemilu perlu juga ditegakkan bukan hanya rule of law tetapi juga rule of ethic. Lalu kemudian juga adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat kepala daerah dari gubernur, lalu mengenai tindakan para menteri ya melakukan satu proses kampanye terselubung. Juga demikian pula adalah temuan-temuan mengenai politisasi bansos, sehingga beliau juga merekomendasikan PSU di beberapa daerah, termasuk sama juga dengan Profesor Arief Hidayat yang menyebutkan adanya ketidaknetralan oleh presiden yang terkait dengan keberpihakannya kepada salah satu paslon, dan beliau sebutkan bahwa ada satu kesalahan tafsir bahwa presiden boleh ikut kampanye. Sebenarnya yang boleh ikut kampanye itu adalah ketika presiden itu ingin melakukan kampanye untuk term kedua, sebagai incumbent. Kalau yang lain ya tidak boleh melakukan kampanye, sehingga kemudian ada pelanggaran yang terselubung, sehingga kemudian perlu adanya PSU di sejumlah provinsi, DKI Jakarta, Bali, Sumut, Jateng, lalu kemudian Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, itu yang kemudian menjadi satu trending topik pada hari ini, Mas Sukidi, mengenai hal-hal yang selama ini juga disoroti oleh Mas Sukidi dalam beberapa tulisan-tulisan kritis, termasuk diantaranya adalah Machiavelli dan Tirani Jawa. Bagaimana Mas Sukidi melihat ada kesamaan pemikiran dengan para hakim yang mengajukan dissenting opinion ini, Mas? Iya, saya kira apa yang disampaikan 3 hakim Mahkamah Konstitusi benar sekali, terutama terkait dengan bansos. Ya, tentu saja meskipun ini diputuskan tidak terkait dengan hasil Pilpres, tapi kita juga harus membuka ruang
pendapat yang berbeda bahwa bagaimanapun juga bansos ini begitu masif dan diberikan ketika rakyat memang sedang dalam situasi susah, inflasi dan akibat pandemi, sehingga ini mau tidak mau memberikan image yang positif kepada presiden dan sekaligus kepada pasangan yang didukung oleh presiden secara kampanye terselubung tadi. Jadi memang ada kampanye terselubung itu, sehingga pembedaan yang tegas antara bertugas untuk kepentingan negara dan bertugas untuk kepentingan politik itu menjadi remang, menjadi blur, menjadi tidak jelas gitu. Padahal dalam kepemimpinan modern kita menuntut kejelasan itu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya sebenarnya lebih prihatin karena apa? Karena standar moral etik kita menjadi jatuh akibat Pilpres ini. Terutama politik uang itu merajalela dan orang akhirnya menjadi terbiasa bahwa ini sesuatu hal yang diperbolehkan. Padahal kita punya undang-undang bahwa politik uang itu tidak diperbolehkan. Jadi apa yang termaktub dalam konstitusi dengan apa yang dikerjakan di lapangan itu dua hal yang berbeda. Dan ini terus menjadi satu kebiasaan dan akhirnya menjadi habit as second nature itu sendiri. Karena penyimpangan moral yang karena sering kali dilakukan maka menjadi hal yang lumrah belaka. Dan itu sebenarnya tidak dibenarkan sama sekali karena ini terkait dengan standar moral kita sebagai bangsa. Kalau memang politik uang itu diperbolehkan, maka konstitusi harus dirubah agar tidak terjadi pengkhianatan terhadap apa yang kita rumuskan dalam konstitusi itu sendiri. Kalau undang-undang memang tidak memperbolehkan politik uang, maka mestinya ketaatan pada undang-undang itu menjadi prioritas pertama dan utama di kalangan para politisi kita. Dan ini sebenarnya sekedar contoh bagaimana sebenarnya penyelenggaraan Pilpres dan penyelenggaraan bernegara secara umum itu selalu ada kesenjangan antara apa yang termaktub dalam konstitusi dan apa yang terjadi di lapangan. Dan peristiwa ini sebenarnya terjadi pada Jerman ketika Farid Zakaria menyebut sebagai Weimar Syndrome. Weimar Syndrome itu adalah sindrom Weimar, konstitusi Jerman yang didesain sudah sedemikian indah, sedemikian bagus, demikian cantik, tetapi akhirnya tidak kuasa untuk mengatasi fasisme yang berkembang itu sendiri. Nah, saya khawatir bahwa konstitusi yang kita punya, undang-undang yang kita punya, peraturan yang kita punya, itu tinggal sehelai kertas yang tidak punya dampak langsung terhadap perilaku kehidupan kita sebagai bangsa. Ketetapan MPR tahun 98 dan 99 telah dengan terang benderang menegaskan tentang praktek nepotisme dan korupsi kolusi itu sendiri yang dilarang melalui ketetapan MPR. Tetapi pada prakteknya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya orang memakluminya. Bahwa berpolitik itu ya korupsi, berpolitik itu ya berbau nepotisme, dan itu yang sebenarnya sangat kita khawatirkan karena sebenarnya masalahnya jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Bahwa bangsa ini kehilangan fondasi moral untuk melaju ke depan. Karena apa? Karena fondasi moral ini menjadi salah satu kunci kemajuan bangsa.
Kalau kita ingat kembali peradaban Romawi kenapa jatuh? Karena the loss of civic virtue, public morality, individual morality itu sendiri. Dan saya khawatir bahwa kita belum menjadi satu peradaban besar, kita belum menjadi empire, kita jauh dari negara maju, tetapi moralitas, etika, penyimpangan moral itu menjadi hal umum yang terjadi pada bangsa ini. Itu ya Mas ya. Ya. Mas, kalau boleh saya tahu, sejak kapan Mas Sukidi ini menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis terkait dengan praktek demokrasi dan juga praktek-praktek kebinekaan di Republik ini, sehingga tulisan-tulisan Mas Sukidi sebagai alumni Harvard University USA itu dipahami oleh masyarakat, sehingga orang merasa terkejut itu di tengah situasi kurnya orang, ada orang yang berani menyampaikan pemikiran-pemikiran secara kritis, secara tertulis lagi kepada publik lewat media massa. Silakan Mas. Sebenarnya secara khusus mungkin sejak kepulangan saya dari Harvard, saya melihat Tahun ada berapa itu Mas? tahun 2020. Oh 2020. Pulang 2020, kemudian Mas Suta, Mas Budiman di Kompas memberikan ruang khusus kepada saya untuk menulis di analisis politik. Disitulah saya menyampaikan catatan-catatan krisis terhadap apa yang terjadi pada bangsa ini. Tetapi kritisisme saya itu semata-mata keterpanggilan pada kondisi Republik ini. Saya selalu berpegang teguh pada impian Republik Demokratis yang diletakkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu dan Bapak beri bangsa. Salah satu pegangan saya adalah ketika Bung Hatta mendirikan bahwa Republik Demokratis itu harus bersandarkan pada hukum. Karena Bung Hatta menyadari bahwa kalau Republik Demokratis tidak disandarkan pada hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan itulah yang sebenarnya kita saksikan hari-hari ini ketika tirani itu justru menjadi mode penyelenggaraan negara itu sendiri. Para pendiri Republik Amerika itu sudah memberikan peringatan bahwa jangan sampai demokrasi itu justru menghasilkan seorang tiran. Itu pertama. Jadi memang betul-betul keterpanggilan pada impian Republik Demokratis yang diletakkan oleh Ibu dan Bapak beri bangsa. Yang kedua, saya melihat memang ada yang salah dalam perjalanan bangsa ini, terutama dari aspek bahwa kesejahteraan itu jauh dari merata. Jadi ada ketimpangan kesejahteraan yang begitu besar. Kalau kita ingat kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana kesejahteraan itu menjadi milik bersama, menjadi milik semuanya. Jadi apa yang disuarakan oleh Bung Karno tentang kesejahteraan bersama itu persis yang disampaikan oleh hari-hari ini oleh Paus Fransiskus ketika Paus menuntut dunia untuk memiliki komitmen pada co-prosperity, kesejahteraan bersama. Tapi apa yang terjadi pada hari-hari ini adalah kesejahteraan bersama itu jauh dari kenyataan. Kita memiliki struktur ekonomi yang timpang. Ada kelas miskin yang jumlahnya lebih dari 25 juta, ada kelas kaya raya yang jumlahnya sedikit, ada kelas ekonomi yang sulit sekali untuk menjadi orang kaya raya, tetapi rentan jatuh miskin. Dan itu kelas menengah itu sendiri, yang jumlahnya paling besar, tetapi tidak begitu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Sehingga bangsa ini tertatih-tatih untuk mengejar ketertinggalan. Dari aspek kecerdasan bangsa, kita tertinggal jauh. Kita menjadi
bangsa dari tingkat IQ berada di 129 di dunia. Ranking 129. Iya. Dan dari segi Asia Tenggara, kita terendah di Asia Tenggara. Dan itu memprihatinkan sekali karena apa? Karena IQ yang rendah itu pasti potret dari kemiskinan yang jauh lebih besar ketimbang yang dikeluarkan oleh BPS. Iya. Pasti jauh lebih besar. Karena kemiskinan yang diukur hanya dengan tingkat pendapatan 550.000 per kapita, kita sudah memiliki jumlah 25 juta lebih. Kalau kita naikkan angka kemiskinan lebih tinggi, maka jumlahnya akan lebih besar. Lebih besar ya. Itu artinya apa? Artinya kaum miskin ini tidak akan bisa meningkatkan kecerdasannya, tidak akan bisa meningkatkan dan mengejar ketertinggalan dari aspek kualitas sumber daya, tidak akan bisa mengejar dari penghidupan yang layak, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal. Pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggakan itu ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas, sehingga menyisakan kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin, dan itu mayoritas, dan kelompok miskin yang jumlahnya cukup besar. Jadi itu aspek kedua, bagaimana kesejahteraan ini tidak merata, tidak setara, tidak ada prosperity itu sendiri, kesejahteraan bersama. Yang ketiga dan terakhir adalah saya prihatin terhadap nasib demokrasi itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan desain Republik Demokratis yang diimpikan oleh Bung Hatta, Bung Karno, itu memberikan satu harapan bahwa demokrasi itu ada unsur persamaan, persamaan politik, tapi juga persamaan ekonomi. Nah, dua-duanya ini tidak kita rasakan hari-hari ini. Ketika persamaan di bidang politik itu tidak kita rasakan karena ada playing field, lapangan bermain yang berbeda dengan hadirnya nepotisme itu sendiri. Sementara meristokrasi itu diabaikan dan bahkan dikesampingkan. Percaya bahwa tidak ada bangsa maju di dunia dengan fondasi nepotisme itu sendiri. Bangsa maju di dunia dimanapun fondasinya adalah salah satunya meristokrasi itu sendiri. Karena itu keengganan kita untuk menerapkan meristokrasi itu saya kira menjadi kunci kenapa kita tertatih-tatih untuk mengejar ketertinggalan bangsa ini. Ingat ya, Singapura itu adalah negara yang terdekat dari kita, dari aspek negara maju, kemajuan dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek umur, aspek SDM, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan seterusnya. Kuncinya apa? Kuncinya kata Lee Kuan Yew adalah meristokrasi. Dan kata Lee Kuan Yew, negara Singapura itu adalah negara meristokrasi. Itu mereka yang bekerja keras, yang punya kemampuan, kompetensi, kearifan, dapat memajukan Singapura. Apakah Singapura berbangga-bangga dengan sumber daya alam? Tidak. Tapi mereka bisa maju. Sementara kita selalu berbangga-bangga kita negeri kaya, raya, dengan sumber daya alam yang berlimpah, tapi rakyatnya miskin. Dan itulah yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama. Karena apa? Karena impian Republik yang memberikan asas kesejahteraan bersama kepada semuanya itu tidak kita rasakan hari-hari ini. Mas Sukidi, kalau saya amati sepanjang Mas Sukidi menulis mulai tahun 2020 secara kritis, sama sekali tidak pernah memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alasannya apa, Pak? Karena sudah banyak yang memberikan pujian. Jadi setelah terbanyak memuji ya saya kira saya harus mengingatkan. Karena mengingatkan itu
tak kalah mulianya Daripada memuji ya. dari sekedar muji, bahkan mengingatkan itu adalah jauh lebih baik ketimbang sekedar memberikan pujian. Mengingatkan bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang korup. Karena itu kalau kalian mau wujudkan Indonesia maju, maka perangilah korupsi dengan sungguh-sungguh. Itu pertama. Jadi perangi korupsi dengan sungguh-sungguh. Sehingga retorika negara maju itu hanya mungkin tercapai dengan memberikan prioritas terhadap perang terhadap korupsi. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah berpikir untuk investasi jangka panjang. Jangan sekedar 5 tahunan. Kenapa? Karena tidak ada bangsa maju dimanapun tanpa investasi pada human capital itu sendiri. Dan itu yang kita abaikan selama ini. Investasi pada human capital kita rendah sehingga kita tidak panen aspek kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita itu rendah sekali, sehingga kita tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara, jangankan dunia, sekedar negara di Asia Tenggara pun kita tertinggal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fokus pada pendidikan. Karena ini sebenarnya yang kita amat sangat tertinggal. Pendidikan kita itu tertinggal jauh, bukan hanya dengan negara-negara maju, tapi dengan negara-negara Asia Tenggara sekalipun kita tertinggal jauh. Kalau pendidikan ini tidak dibenahi, terutama aspek kesejahteraan guru, aspek method of learning, metode pembelajaran yang lebih kritis, lebih memberikan penekanan pada science, math, engineering, and satu lagi teknologi, betul sekali. Itu 4 yang harus diprioritaskan. Tidak ada bangsa maju di dunia yang tidak bertumpu pada 4 ini. Bahkan di Amerika, kesadaran akan ketertinggalan dari 4 aspek ini membuat Amerika memberikan beasiswa cukup besar kepada mereka yang mengambil 4 hal ini ya. 4 subjek ini. Pendidikan, dan terakhir adalah konsentrasi untuk memberikan kebijakan yang lebih memberikan asas kemanfaatan kepada kelas miskin dan kelas menengah. Karena ini sebenarnya fondasi, Pak Feby. Fondasi untuk maju. Karena apa? Karena selama ini kelas menengah itu terabaikan. Sehingga mereka akibat pandemi ini lebih banyak jatuh miskin dan susah sekali untuk naik ke kelas kaya. Dan proporsinya itu besar sekali. Kalau standar kemiskinan dinaikkan saja, maka angka kemiskinan kita jumlahnya akan meningkat tinggi sekali. Dan selama ini pemerintah hanya melihat kemiskinan itu dari aspek pendapatan saja. Perlu ada terobosan baru untuk melihat kemiskinan dari aspek lack of human freedom. Seperti kata Amartya Sen. Jadi kekurangan kebebasan manusia untuk punya akses terhadap pendidikan, terhadap berbagai peluang sosial yang disediakan oleh negara, itu membuat bangsa ini akhirnya terseok-seok untuk mencapai kemajuan itu sendiri. Mas Okidi, setelah apapun hasilnya sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengamat demokrasi, ini ke depan ini apa yang akan terjadi menurut prediksi Mas Okidi? Apakah terjadi kompromi politik, lalu kemudian tidak ada lagi yang kepingin jadi oposisi atau orang di luar pemerintahan, atau bagaimana menurut Mas Okidi? Ke depan kita akan menghadapi apa yang oleh 2 profesor Harvard, Pippa Norris dan Ronald Inglehart, sebagai authoritarian populisme. Authoritarian populisme. Iya, populisme otoriter itu sendiri. Otoriter karena penekanannya pada security and order. 2 nilai itu yang akan menjadi
prioritas untuk kebijakan politik ke depan. Jadi keamanan dan ketertiban itu bagian dari prioritas dari kepemimpinan yang otoriter itu sendiri. Populisme itu akan mewarnai kebijakan-kebijakan populis yang memang akan bisa mencuri hati rakyat, tetapi tidak bagus dari aspek fiskal kita, dari aspek stabilitas kita sebagai bangsa. Karena itu kita perlu memberikan masukan-masukan yang konstruktif agar tren populisme otoriter ini tidak terjadi pada bangsa ini ke depan. Yaitu dengan cara bahwa pertama, kekuasaan harus dibatasi. Gitu ya. Ya. Karena kita belajar dari masa silam bahwa kekuasaan yang terpusat pada eksekutif tanpa mekanisme check and balance dari legislatif maupun yudikatif itu rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, menghasilkan apa yang menjadi tren dunia sebagai populis tiran itu sendiri. Tiran populis itu sendiri. Jadi kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Mas Sukidi, supaya pembaca kita, penonton kita lebih mengenal Mas Sukidi, bisa diceritakan sedikit Mas Sukidi mengenai diri Mas Sukidi mulai dari pendidikan sampai kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar di Harvard University, universitas terkenal di Amerika Serikat. Silakan Mas. Saya bersyukur dilahirkan sebagai anak seorang petani kecil di Sragen, karena kedua orang tua memberikan keteladanan dalam bekerja keras. Dan kerja keras tanpa kenal lelah dan selalu disertai dengan doa, rasa syukur kepada Tuhan. Itulah yang selalu saya rasakan sebagai satu keberkahan hidup itu sendiri. Selalu ingat pesan orang tua bahwa hanya belajar yang giat, kerja keras dan doa, itulah yang akan mengantarkan kita pada keberhasilan itu sendiri. Tapi pendidikan dasar Mas Sukidi diselesaikan di Sragen semua? Saya pertama madrasah ibtidaiyah di Grumbul, daerah kecil saya tumbuh. Kemudian madrasah sanawiyah di Tanon Sragen. Kemudian madrasah aliyah program khusus yang dirancang oleh almarhum Bapak Munawir Sajali di Yogyakarta. Di Jogja ya. Dan kemudian S1 saya tempuh di IAIN Jakarta. Syarif Hidayatullah. Kemudian saya alhamdulillah diajak almarhum Bapak Tarmizi Tahir menjadi staf khusus beliau sebagai duta besar RI di Norwegia. Kemudian ngambil S2 pertama di Ohio University di Athens, di mana Buya Shafi'i pernah belajar di situ pada William Frederick, guru saya juga. Kemudian dari Ohio saya mendaftar master lagi di Harvard Divinity School. Dan setelah di Harvard Divinity School saya daftar di 3 kampus, di Chicago Divinity School, di University of Chicago, karena semula
terinspirasi untuk menapaktilasi jejak almarhum Nurholis Majid dan Buya Syafi'i Ma'arif. Juga saya mendaftar di Harvard University, di The Graduate School of Art and Sciences untuk PhD juga, dan terakhir saya daftar di Boston University di bawah bimbingan Profesor Hefner. Saya dapat tiga-tiganya. Itu dijalani tiga-tiganya. Saya Akhirnya Harvard yang dipilih. harus ngambil satu. Saya memilih di Harvard sehingga sampai menyelesaikan PhD ya, saya Mas. menyelesaikan PhD tahun 2019 ya. Oke. Mas Sukidi tentu kepingin menyampaikan closing statement terkait dengan nasib demokrasi kita ke depan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Republik ini selama 5 tahun ke depan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Gibran Rakabuming yang notabene adalah putra dari tertua dari Presiden Joko Widodo. Silakan, Mas. Pada tahun 1928 Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka di Belanda dengan pesan hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Terinspirasi dari pledoi Indonesia Merdeka Bung Hatta, inilah saatnya bagi kita untuk berusaha, untuk beramal dengan perjuangan agar tetap mencintai Republik ini. Ya. Karena Republik ini tegak berdiri dan maju bukan karena pemerintah, bukan pula karena tokoh-tokoh politik, tapi karena keterlibatan setiap warga untuk selalu menjaga dan merawat demokrasi dan konstitusi agar keduanya tegak berdiri sebagai satu fondasi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira kesetiaan kita pada konstitusi, pada demokrasi ini harus diwujudkan dengan amal, dengan usaha, dengan karya, dengan kerja bersama. Sehingga itu menjadi sumbangsih kita bagi tegaknya Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Gitu ya, Mas ya. Ya. Baik, Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Pak Sukidi PhD. Ya, beliau adalah pemikir kebinekaan sekaligus pengamat praktek demokrasi di negeri ini. Rasanya apa yang disampaikan oleh Mas Sukidi bisa menjadi asupan kita untuk tadi tetap tegaknya demokrasi bukan hanya secara formal tetapi demokrasi secara substansial. Demikian, Mas, terima kasih. Terima kasih atas pemikirannya. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa apapun yang terjadi tetaplah bahagia.